hari ini. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Sakti. Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit ya? Ya. Namanya aja manusia ya. Sakti namanya, tapi sakitnya ada karunia dari Allah. Oke, anak-anakku. Seperti biasa, kita tadarus dulu ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah pelajari tentang apa kemarin? Tentang ya, kita belajar tentang wali songo ya kemarin ya. Oke, tentang wali songo. Bagaimana penyebaran Islam di Indonesia yang membawa itu adalah wali songo. Ini khususnya di pulau mana ini? Di Pulau Jawa. Apa Islam sangat pesat di Pulau Jawa? Itu dikarenakan karena memang metode yang digunakan oleh wali songo ini metode yang istilahnya kalau sekarang itu namanya akulturasi budaya. Jadi budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat pada saat itu mereka masuki saja dengan kegiatan-kegiatan yang punya nuansa Islami ya. Jadi dulu sebelum Islam masuk ke Jawa itu kira-kira mereka berkeyakinan apa saja? Punya agama apa mereka? Ya, Hindu dan Buddha ya. Jadi Hindu dan Buddha itu sudah menganak pinak itu yang berakar di Pulau Jawa. Nah, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di masyarakat pada saat itu tentunya tidak mudah bagi wali songo. Oleh karena itu mereka harus putar pikiran bagaimana caranya agar Islam itu mudah diterima di hati mereka tanpa mengubah tradisi-tradisi yang sudah ada pada saat itu. Nah, akhirnya dengan akulturasi budaya itu mereka memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada pada masa itu. Mungkin kalian bisa diskusikan pada kesempatan kali ini ya, adat kebiasaan apakah yang sekiranya dari zaman dulu sebelum Islam ini masuk ke sini gitu ya, masuk ke Pulau Jawa, yang dulunya itu menjadi adat kebiasaan yang tidak baik, kemudian dengan datangnya wali songo akhirnya kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang bernilai Islami ya. Kalian ini punya dua tugas ini ya. Nah, dua tugas nanti akan saya bikin kelompok. Tugas yang pertama, kalian mencari adat kebiasaan yang dulunya tidak bernilai Islami kemudian diubah menjadi nilai Islami. Tugas yang kedua yaitu kalian mencari di antara wali songo itu kan ada yang metode penyebaran Islamnya dengan lagu-lagu ya. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam lagu-lagu. Nah, kira-kira kalian mencari nih, apa makna-makna filosofis yang ada di dalam lagu-lagu tersebut? Kita diskusikan ya, boleh browsing internet ya. Apa sih makna filosofis dari lagu-lagu yang dibawakan oleh para wali songo? Gitu ya. Harus berbeda-beda ya. Saya akan bikin 4 kelompok sesuai dengan tempat duduk aja ya. Kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke ya? Oke, saya persilakan. Oke. Saya perwakilan dari
kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu ada adab, nyabar, dan sedekah laut oleh Sunan Kalijaga. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Ya, silakan Mbak Salimah dari kelompok 4 ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Salimah Rizka Madadila dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Klaten, ada istiadat yang biasa ditemukan di Solo dan Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Lagu-lagu ya yang dibawakan oleh Wali Songo dan mempunyai makna filosofis. Oke, saya persilakan. Kelompok mana dulu? Oke, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Revita Sula, perwakilan dari kelompok 3. Ingin membacakan hasil diskusi. Lagu Jawa yang kami pilih yaitu lagu suku-suku Batok. Oke, silakan untuk selanjutnya. Oke, silakan. Kelompok 2. Akan bagi manusia untuk bangun dari tidur atau kelalaian duniawi dan menyangsang cahaya kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Oke, bagus sekali presentasi yang sudah kalian sampaikan ya. Jadi baik itu ada kebiasaan maupun apa tadi lagu-lagu ya, lagu-lagu. Ternyata Wali Songo dalam membuat lagu-lagu itu tidak sembarangan ya saya. Semuanya mempunyai makna yang amat dalam ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Revita dari kelompok 2 ya, tentang dari kelompok 3 maaf ya, antara harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat gitu ya. Harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita lupa bahwa kita itu nanti akan hidup di akhirat, maka kita harus sangu ya, sangu. Di dunia ini harus ada kegiatan yang bisa kita untuk sangu nanti di akhirat. Contohnya ada sekolah gitu ya, mumpung masih urip dari itu ya. Nah, karena kematian datangnya itu tiba-tiba, mak jendet lolobah, gitu Bu Mbak ya tadi ya. Ya. Mak jendet lolobah, orang ngerti moro-moro, oh kayak ini sih ini jebule mati gitu ya. Jadi kematian itu datangnya tidak ada pemberi tahu. Juga yang disampaikan oleh Mbak Salsa dari kelompok 2. Nah, itu ya. Oke, jadi kalian sudah mempelajari secara lugas, gamblang bagaimana Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa khususnya bisa menjadi pusat Islam ya, pusat Islam yang ada di Indonesia ya. Dari kesederhanaannya, dari ikhlasnya, kemudian dari kesungguh-sungguhannya dalam mendidik santri-santrinya ya pada zaman dahulu, kemudian menghormati atau toleransi pada budaya yang ada ya, toleransi pada pemeluk agama yang lain ya, seperti dicontohkan oleh Sunan Kudus gitu ya. Diskusi sudah kita laksanakan ya. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri kegiatan belajaran pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Bu Ruth ingin kalian untuk bisa menyimpulkan ya, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari apa yang sudah kita pelajari baru saja. Oke, silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Saya. Ya, silakan Mbak Najwa. Jadi Wali Songo itu mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kesederhanaan dalam hidup dan tidak berfoya-foya. Oke, Nisin. Bagus. Tepuk tangan dong untuk Mbak. Ya, dulu, Mbak. Oke, silakan yang lain lagi saya ingin kenal. Oke. Selain kesederhanaan, Wali Songo juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam melakukan apapun. Nah, bisa dibandingkan dengan
dengan sekarang dan masa Wali Songo ya dahulu. Nah sekarang kan zaman sekarang banyak pendakwah, dai-dai yang ketika selesai mendakwakan ajaran agama Islam itu mendapatkan imbalan berupa uang. Tapi Wali Songo pada masanya saat mendakwakan itu tidak mengharapkan sepeser uang pun. Beliau hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan bertujuannya untuk memperluas Islam ke seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oke, silakan Mbak Rizka. Pelajaran yang saya dapat ketika tentang Wali Songo. Wali Songo melakukan penyebarannya melalui akulturasi budaya, yaitu memasukkan budaya yang dulunya punya tidak baik, dimasukkan sedikit-sedikit nilai Islami. Dan juga kesungguh-sungguhan Wali Songo melakukan penyebaran Islam itu patut kita contoh. Dan terima kasih. Oke, bagus sekali itu Mbak. Kalian dalam mempelajari bagaimana para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya ya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup bersama dengan membaca kalimat hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus saya buka untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan ya Cah ya. Nah, karena ini sudah selesai nih ya, sudah selesai. Nanti kita akan ulangan. Silakan kalian pelajari dari bab yang ke-9 dan bab yang ke-10 ya. Undur akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.